Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh dari hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pendengar dimanapun Anda berada, masih pada obrolan Jumat Mubarak edisi hari ini. Mudah-mudahan pendengar sekalian yang mendengarkan kita pada program acara obrolan Jumat Mubarak hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan tetap istiqomah dan tetap menjadi pendengar setia obrolan Jumat Mubarak. Dan tak lupa, hari ini telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, dan tema yang kita diskusikan pada hari ini juga sangat viral baru-baru ini ya. Bukan cuma di Maluku Utara tapi seluruh Indonesia. Problematika maraknya pernikahan sesama jenis. Sekali lagi, problematika maraknya pernikahan sesama jenis. Dan saya akan mengajak kepada Anda sekalian yang ada di rumah untuk bisa bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate di 082111537429 atau di 0921 31255521. Hadir di ruang dengar Anda pendengar sekalian ada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, juga beliau merupakan Ketua NU Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku Utara. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Andus Kiai Haji Amar Manaf MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga Pak Haikal juga sehat. Iya, amin, insyaallah. Terima kasih atas kesediaannya telah hadir di Pro 1 RRI Ternate pada obrolan Jumat Mubarak. Nah, kami tahu bersama bahwa beliau ini sangat sibuk, tapi alhamdulillah beliau bisa memberikan keluangan waktu beliau untuk bisa hadir di Pro 1 RRI Ternate. Karena hadirnya beliau di sini juga bisa menambah wawasan kita, dan insyaallah pendengar sekalian, hadirnya beliau ini membuka cakrawala kita, dan tema yang didiskusikan pada pagi hari ini cocok sekali untuk beliau bincangkan pada pagi hari ini. Baik ya, langsung saja, problematika maraknya pernikahan sesama jenis. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Kiai Kakanwil Kemenak Malut, Dr. Andus Kiai Haji Amar Manaf MSI, untuk memberikan pengantarnya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pendengar acara Jumat Mubarak yang saya cintai. Nah, Jumat Mubarak hari ini topik pembicaraan kita menyangkut dengan soal perkawinan sesama jenis. Kita ini barusan di Maluku Utara, bahkan secara nasional, dihebohkan dengan satu peristiwa perkawinan yang terjadi di Halmahera Selatan. Nah, ini selama ini tidak pernah ada perkawinan seperti ini. Tapi kok barusan bisa terjadi, ada yang menikah pasangannya itu semuanya laki-laki. Itu menariknya di situ. Nah, ini perkawinan semacam ini dilihat dari aspek apapun tidak dibenarkan. Baik dari sisi aturan pemerintah
hukum syariat agama maupun adat istiadat yang kita anut di Maluku Utara. Dari 3 landasan ini tidak membenarkan perkawinan antar sesama jenis, baik itu sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Nah, tapi ya barusan terjadi di Halsel itu yang sangat mengejutkan sekali adalah perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki. Nah, ini semua terjadi karena identitas orang yang melaksanakan perkawinan itu ternyata sengaja untuk tidak diperjelas. Nah, sengaja untuk tidak diperjelas pada proses awal di pemerintah desa, yang kemudian karena ketidakberesan identitas itulah sampai pada tingkat pembantu PPN untuk melaksanakan peristiwa perkawinan itu sendiri. Nah, alhamdulillah perkawinan ini tidak atau belum terdaftar pada kantor urusan agama kecamatan. Kalau itu terdaftar melalui kantor urusan agama kecamatan, pasti seluruh persyaratannya akan diminta untuk dipelajari kembali. Karena itu seluruh identitas orang yang mau menikah melalui pendaftaran di kantor urusan agama itu akan melalui sebuah aplikasi yang connect dengan kependudukan, sehingga jenis kelamin setiap orang itu pasti diketahui karena ada KTP-nya, ada kartu keluarganya. Nah, tapi karena ini perkawinan ini tidak sampai di kantor urusan agama kecamatan, hanya dilaksanakan di tingkat pembantu di desa, dan identitas orang menikah ini juga sengaja dibuat tidak jelas. Pada akhirnya terjadi peristiwa perkawinan sesama jenis tersebut. Nah, saya kira seperti itu, Pak Haikal. Ya, baik. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Kakanil Kemenak Maluku Utara. Saya mengajak kepada pendengar sekalian yang ingin ikut bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate, bisa ikut bergabung di nomor telepon 082211 537429 atau di 092131255521. Sekali lagi tema kita problematika maraknya pernikahan sesama jenis. Baik pendengar sekalian, obrolan ini bisa Anda dengarkan kembali nanti di channel YouTube Khazanah Mubarak, dan juga Anda bisa ikuti di 101,8 FM. Baik, kita terima dulu penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji Halil Dingade ya. Saya Pak Haji. Pak Ustaz, Pak Kamil. Ya, assalamualaikum Pak Jalil. Pak Kamil ini tidak asing lagi. Pak Kamil ini saya sudah Pak Kamil ini mudah-mudahan waktu bisa jadi orang nomor 1 di Maluku Utara itu. Amin. Pak Kamil. Siap. Saya baru-baru masuk. Tanya Pak Wadi cuma tarafti. Saya itu sudah prinsipnya seperti itu. Iya. Pak Kamil harus menjaga Pak Kamil punya identitasnya. Siap. Supaya sesuatu jadi orang nomor 1 di Maluku Utara. Amin. Insya Allah mudah-mudahan Pak Kamil. Itu menyangkut karin itu. Ini sebenarnya petugas keolahan jauh. Iya. Termasuk imam, termasuk CTN. Iya. Atau sengaja itu Pak Kamil. Iya. Kenapa saya terjadi seperti itu? Itu tahu saya itu laki-laki siapa? Gimana dong pasti kain? Iya tuh. Lalai besar itu Pak Haji. Pak Kamil harus, kita orang harus jaga saat orang punya Maluku Utara ini. Iya. Jangan terjadi hal-hal yang tidak bagus. Iya, betul. Ini yang jadi masalah berarti.
Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditanggapi, silakan Pak. Ya, jadi memang saat terjadi peristiwa nikah sesama jenis ini, aparat Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan cepat bergerak untuk melakukan identifikasi. Nah, identifikasi yang dilakukan itu memeriksa identitas kedua pasangan yang melaksanakan perkawinan itu. Jadi memang ini dari awal untuk proses pada tingkat desa untuk melahirkan N1, N2 itu sudah tidak benar. Nah, ini juga karena mungkin kepala desanya kurang terlalu teliti, aparatur desa, yang kemudian mengatakan yang bersangkutan itulah perempuan. Nah, atas dasar itu kemudian dilarikan ke pembantu BPN untuk pelaksanaan perkawinan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek walinya saja juga tidak benar. Karena laporan terakhir itu, orang tua dari jenis laki-laki yang disebut perempuan ini juga tidak tahu. Nah, sehingga ini sebuah proses yang memang disengaja untuk disembunyikan hal-hal yang menjadi prinsip dalam pelaksanaan perkawinan, baik dari aspek jenis kelamin setiap orang maupun aspek wali yang akan melangsungkan perkawinan itu. Nah, ini dicoba untuk disembunyikan sehingga terjadi perkawinan sesama jenis itu. Tapi syukurlah ketika ini masyarakat mengkomplain, lalu istri kepala desa maupun bidang setempat melakukan langkah-langkah pemeriksaan dan ketahuan bahwa jenis kelamin perempuan sebagai pasangan yang disebutkan awal itu ternyata adalah laki-laki. Nah, karena itu selaku Kekanwil, saya perintahkan Kemenak agar perintahkan ke Kepala KUA koordinasi dengan pembantu PPN di desa tersebut untuk membatalkan perkawinan ini. Nah, karena perkawinan ini sudah pasti tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, syariat agama maupun adat istiadat. Saya kira begitu Pak Haji. Moga-moga ini menjadi pembelajaran buat kita semua agar lebih berhati-hati lagi baik pada tingkat desa, pembantu PPN sampai pada tingkat kantor usaha agama kecamatan yang menyelenggarakan atau melayani setiap orang yang melangsungkan perkawinan. Mungkin itu Pak Haji yang dapat saya sampaikan. Ya. Baik, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya dari Pak Haji Halil di Ngade terkait dengan menjaga institusi dari apa yang kemudian dipimpin oleh Bapak Kakanwil Kemenak Maluku Utara. Sekali lagi tema kita yaitu problematika maraknya pernikahan sesama jenis. Saya mengajak Anda sekalian pendengar dimanapun Anda berada, yang ada di Ternate, Tidore, Sofifi, yang ada di 10 kabupaten kota ataupun di luar Maluku Utara yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RR Ternate, untuk bisa bergabung di 082211537429 atau di 092131255521. Obrolan ini Anda bisa ikuti kembali di channel YouTube Hazanah Mubarak 101,8 FM dan aplikasi RRI Digital. Hadir di ruang dengar Anda juga. Baik, kita terima dulu penanya yang masuk satu lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Koama di Tidore. Koama di mana? Di Tidore. Oh, Koama di Tidore. Sehat Koama? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya. Sehat. Di sini juga ada Kakanwil sehat selalu. Ada juga Pak Dokter juga di sini. Ingin bertanya terkait dengan tema kita, problematika maraknya pernikahan sesama jenis. Silakan. Ya, maka itu saya menyangkut dengan sesama jenis itu memang tidak bisa. Iya.
itu selain dari bagi orang bagi itu. Oke, terima kasih banyak narasumber. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang gini, Allah ciptakan manusia itu ya sekaligus Allah berikan kebutuhan biologis. Karena manusia pasti Allah berikan kesempatan untuk menurunkan keturunan-keturunannya. Nah, karena manusia itu diberikan kebutuhan biologis, maka tentu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk kemudian melalui sebuah proses pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan atau syariat agama, sehingga masing-masing menyalurkan kebutuhan biologis itu secara tertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya itu baik dari laki-laki selaku pimpinan rumah tangga maupun sebagai istri, masing-masing punya hak dan kewajiban. Sampai pada tingkat memiliki keturunan yang harus bertanggung jawab dari aspek keturunannya maupun masa depan keturunan itu sendiri. Nah, sehingga dalam Islam soal perkawinan itu sangat tegas dan diatur sedemikian rupa agar setiap orang Islam itu tidak bisa menyelewengkan soal perkawinan ini. Nah, jadi kapan orang melangsungkan perkawinan itu dengan sesama jenis sudah pasti itu tidak boleh. Nah gitu, karena sudah tentu akan mengalami kesulitan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya itu. Mestinya kalau mau menyalurkan kebutuhan biologis dari perkawinannya sudah ikut saja ketentuan diatur oleh agama. Karena itulah Allah ciptakan untuk setiap orang untuk menyalurkan kebutuhan biologis itu sesuai dengan syariat agama. Ya, baik. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Ko ama di Tidore. Baik pendengar, hadir juga di ruang dengar Anda ada dosen Institut Agama Islam IAIN Ternate, juga Direktur Global Science. Ya, kita terima penanya lagi yang satu ya, baru kita persilahkan narasumber yang kedua untuk bertanya. Baik, yang memberikan pengantar. Baik, dosen Institut Agama Islam IAIN Ternate, kemudian Direktur Global Science Institute GSI Ternate, dan juga beliau juga Ketua Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara STAR ya Ternate. Kita sapa Bapak Dr. Abdurrahman Haji Usman SPD SH MPD MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak Dokter. Alhamdulillah. Beliau ini pasti juga sibuk juga, tapi alhamdulillah bisa berkesempatan hadir di Pro 1 RRI Ternate. Semoga sehat selalu Pak Dokter. Baik Pak Dokter, terkait tadi sudah kita kupas sedikit terkait dengan tema problematika maraknya pernikahan sesama jenis. Tadi telah dikupas sedikit oleh Bapak Kakanwil Kemenak Maluku Utara. Mungkin kita mendengarkan juga pengantar dari Bapak Dokter terkait dengan tema ini, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Adik Haikal yang luar biasa, berbahagia dan selalu eksis dalam setiap dakwah operator RRI Stasiun Ternate, Pro 1 RRI Stasiun Ternate, para pendengar RRI Ternate di mana saja berada, bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Itu sudah diketahui semua. Ya, Al-Hujurat, surat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 sudah jelas. Yang dimaksud pasang-pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya kurang lebih, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan
Dan kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa, ya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain dalam perkawinan ini, bahwa pasangan manusia itu laki-laki perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki. Nah, di sisi lain tujuan Allah menciptakan kita itu kan tentunya untuk menjadi khalifah, ya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 juga sudah jelas, ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Saya tidak menyebutkan artinya karena semua sudah tahu bahwa ternyata sebagai khalifah yang merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah tentunya memakmurkan bumi. Dan untuk memakmurkan bumi tidak mungkin bisa dengan satu orang Adam umpamanya. Maka dari itu Allah juga mensinyalir dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang apabila setiap orang menikah itu para khatib selalu membacanya, ya. Itu kita semua tentunya tahu, ya. Surat Ar-Rum ini hafal, anak-anak kecil juga pasti hafal karena memang selalu mendengarkan khutbah nikah. Nah, Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaikum wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Yang artinya kurang lebih di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasanganmu dari diri sendiri. Tentunya dari seorang manusia menjadi manusia, Allah menciptakan Hawa dengan keberadaan Adam tentunya itu sudah paten, satu paket. Tidak bisa kita mengganggu ini dengan menjadikan sebuah frame lain, bentuk lain yang walaupun katanya sudah jadi dari kecil manusia katanya, ya, sudah terbentuk bawaan, ya saya dari kecil sudah begini. Sesungguhnya itu adalah bagian dari ujian Allah. Jangan sampai kita mengikuti keberhasilan keadaan mental kita, umpamanya para LGBT ini, mohon maaf, ini katanya ya dari kecil saya susah untuk merubah. Padahal kan sebenarnya tergantung pada pendidikan orang tua dan lingkungan. Nah, ini agak sulit untuk dibicarakan secara langsung singkat dalam waktu singkat seperti ini. Tapi paling tidak ini, ya, saya tidak melanjutkan ayat arti ayat tadi. Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya menikah laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan itu adalah perbuatan haram dan hukumnya sama dengan zina, ya. Sebagaimana seorang laki-laki menentangi istrinya dari tempat yang salah, ya. Nah, itu kan yang biasanya dilakukan oleh para LGBT, ya, katanya begitu. Nah, kalau Allah sudah menetapkan seperti itu kemudian kita menyalahinya, menyelisihinya, tentunya kita telah tergolong orang-orang yang fasik, zalim, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, termasuk orang-orang yang benar-benar Allah murka. Nah, karena itu ini sebenarnya terkadang walaupun dia sebenarnya katanya saya tidak meminta, tapi sudah ada sejak lahir. Nah, ini kan sebenarnya tergantung iman kita dan keinginan kita, motivasi kita yang kuat untuk bagaimana merubah diri kita untuk mengikuti fitrah yang sebenarnya, bahwa manusia itu pasang-pasangannya laki-laki dengan perempuan. Bahasa hari-hari saya bilang perempuan begini banyak pun bikin apa mau nih cari perempuan, ya. Ini kita buang-buang ini perempuan sampai dibenarkan istri lebih dari satu, ya. Bagaimana kok ambil laki-laki nanti kekurangan lagi perempuan kelebihan. Nah, ini kan ternyata banyak orang yang tidak mengindahkan istilah atau bahasa-bahasa seperti ini. Ini kan sering terjadi di masyarakat, sering muncul di masyarakat bahwa harusnya mereka tersinggung dengan bahasa ini. Nah, anehnya juga adalah disimpan dan dilakukan secara resmi dan pemerintah seakan atau orang-orang tertentu seakan membiarkan. Nah, tetapi ini kemarin ini kesalahan ternyata Pak Kamil. Ini luar biasa. Saya kan pernah bilang waktu itu saya kebetulan ada di Halsel. Ini kan dua saja. Orang yang meneliti, orang yang meneliti surat-surat atau dokumen tidak teliti, ya kan? Ya. Atau bisa jadi tidak teliti, berarti kesalahan ada pada
capil, maaf ini. Ya, karena dia mengganti jenis kelamin di KTP umpamanya. Atau memang sebenarnya sudah benar tapi tidak diteliti sehingga terjadi begitu. Apakah pertanyaannya apakah mereka KUA atau tidak? Bisa jadi tidak, ya kan? Tidak mungkin orang KUA mau memberikan izin atau surat nikah kepada orang yang sejenis. Nah, itu mustahil, belum pernah saya dengar di Indonesia ini ya, apalagi Maluku Utara yang begini kecil. Untung saja memang dicurigai oleh pihak-pihak, terutama katanya yang saya baca di situ istri kepala desa dan kemudian ada bidan. Nah, ini kan berarti penipuan. Orang begini harusnya dibina ya, dibina oleh pihak-pihak terkait karena telah menipu ya, menipu pemerintah, ini menipu pemerintah dan masyarakat secara umum. Ini tanggung jawab kita semua sebenarnya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab kita bagaimana membina terutama organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan ya, lembaga-lembaga pendidikan untuk membantu mereka melakukan klinik, membuat semacam klinik insidentil atau apalah, atau bila perlu dilembagakan sebagai bagian dari pengobatan. Jadi kalau ada dalam narkoba ada istilah apa namanya, rehabilitasi, maka harusnya ada panti rehabilitasi bagi para LGBT. Ya kan, solusinya sebenarnya begitu supaya menghindari. Jadi setiap kali orang tua sebenarnya juga harus diberikan pemahaman bahwa ciri-ciri anak yang mengidap penyakit ini tentunya potensinya sudah ada sejak kecil. Nah, sehingga perlu adanya tindakan-tindakan antisipatif untuk menghindari apa yang akan terjadi ke depan. Jika sudah terbukti anak sejak kecil, secepatnya orang tua mengambil tindakan mencegah, dan kalau tidak mampu harus melapor kepada pemerintah. Nah, saya menyarankan, kebetulan Pak Kanil sudah ada di sini, mohon maaf tidak bermaksud apa-apa. Mungkin juga ada semacam usulan ke pusat, perlu diadakan sebuah khusus lembaga lembaga independen ataupun dia termasuk dalam bidang atau subbidang di dalam Kanwil untuk mengobati sebagai semacam klinik lembaga yang tadi saya bilang, yang terdiri atas orang-orang psikologi ya, terutama ahli psikologi, dan juga mungkin ada orang kesehatan, psikiatri umpamanya termasuk, itu untuk membantu memberikan penyuluhan termasuk terapi-terapi terhadap mereka yang dicurigai akan punya potensi dan akan mengidap penyakit itu, sehingga ini dibenarkan, dibina secara dini penanganannya. Kalau yang sudah terlanjur ini bagaimana? Ya harus ada langkah tegas dari pemerintah, terutama pihak keamanan. Jika mereka berkumpul dengan mengadakan semacam perkumpulan-perkumpulan untuk yang membuat taruhlah baris berbaris yang begitu kan, membuat mereka tambah bangga itu sebenarnya. Itu berarti kita membiarkan mereka. Benar. Jadi banyak hal yang perlu dilakukan oleh setiap masyarakat, setiap elemen, terutama pemerintah, untuk melakukan penanganan yang sudah terjadi dan melakukan tindakan antisipatif yang tadi saya bilang, termasuk Pemda juga harusnya mengambil langkah, dan bila perlu pihak lembaga-lembaga pendidikan. Jadi semua, karena masyarakat kita kemampuannya terbatas untuk mendeteksi kemungkinan yang akan terjadi, termasuk melakukan pengobatan terhadap anaknya yang sudah terlanjur berpuluh tahun untuk tenggelam dalam keadaan itu. Nah, jadi tanggung jawab kita semua. Mereka sebenarnya terkadang mereka tidak meminta atau tidak bermaksud untuk melakukan hal itu, tetapi itu terjadi secara otomatis dan mereka sulit untuk menghindarinya. Nah, anehnya adalah mereka tidak mau, ada orang tertentu yang tidak mau menghindari. Dia menikmati keadaan itu sehingga seakan-akan dia yang paling cantik begitu ya. Ya. Kalau saya kadang-kadang bergurau dengan teman-teman, kalau perempuan tomboy mungkin orang masih terima karena banyak perempuan, mengurangi jumlah perempuan. Tapi kalau laki-laki menjadi perempuan, itu kan dia kasihan, perempuan yang lain jumlahnya sudah banyak, dia menambah jumlah. Artinya bahwa jangan sampai itu terjadi. Banyak hal, termasuk kita dalam dekorasi pengantin umpamanya ya. Dekorasi pengantin harusnya sebenarnya kita diminta untuk tidak mendukung mereka secara moral dan finansial terlalu berlebihan. Taruhlah begini, pemerintah dimohon untuk memikirkan ini ya. Baik, kita tahan dulu, ada penanya yang masuk, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Mama Eba di Ngade. Oh, Mak Eba, silakan Mak Eba ingin bertanya. Assalamualaikum Pak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bukan
tanya tapi saya minta pendapat. Siap. Kalau bisa pemerintah yang banci-banci itu harus kasih dulu dong lah, kasih nasihat dorang. Iya. Masa dorang langsung suka di laki-laki. Iya. Baru kedua lagi, masa orang kawin tong perempuan kok banci-banci kasih bagasi orang. Iya. Itu bagaimana itu? Iya. Cuma itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa mau jawab nih? Ya. Silakan Pak Kanil. Baik. Memang supaya jangan ada banci, kata Pak Dokter tadi, setiap orang tua itu harus bertanggung jawab masa depan anak. Itu kewajiban yang tidak bisa lepas dari peran dan tanggung jawab orang tua. Nah, sehingga kalau anak-anak itu sejak kecil sudah memperlihatkan karakter kebenciannya, maka dari awal itulah harus dilakukan perbaikan-perbaikan agar penampilannya sesuai dengan jenis kelaminnya gitu. Jadi kalau dia laki-laki berpenampilan perempuan, harus dikembalikan pada fitrahnya sebagai laki-laki. Tapi kalau ini dibiarkan terus-menerus sampai dewasa, maka jenis kelaminnya laki-laki tapi berpenampilan perempuan. Nah gitu. Nah jadi ini ke depan harus dilakukan sejak awal. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi yang kita hadapi saat ini? Nah, kata Pak Dokter tadi, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua, baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Saya juga sangat setuju apa yang Ibu sampaikan tadi. Bagaimana kemudian ini terjadi, jangan sampai terjadi yang lebih besar, maka ruang-ruang itu jangan terlalu diberikan kepada mereka yang kategori banci itu. Nah, sering diberi kesempatan ruang untuk mengganti orang menikah, toh. Nah, ini kan aneh juga ini nih. Kita tidak tahu kalau itu benar-benar banci dan tidak punya reaktif biologisnya, tapi jangan-jangan dia juga punya reaksi biologis. Sementara kita beri kesempatan untuk kasih ganti, kita punya anak perempuan dan lain sebagainya. Nah ini kan harus ada ikhtiar. Nah kalau anak mau cari orang ganti anak perempuan, ya kita cari perempuan lah. Mau ganti laki-laki, cari laki-laki, kan begitu. Kita harus rasional dalam segala urusan terkait dengan hidup kita gitu. Saya kira demikian. Ya. Baik. Tadi ada tambahan dari Pak Dokter, silakan. Waktu saya mau sampaikan terus ditanyakan tadi yang ini ya. Nah, kita dalam trias pengantin yang Pak Kamil barusan bilang dan ditanyakan oleh Ibu tadi, ternyata betul itu juga kita juga ada perlu koreksi diri masyarakat. Kalau anak kita, terutama perempuan, pengantin perempuan mau jasa rias, tata rias, maka sebenarnya ini cara Pak Kamil tadi bilang, jangan memberi ruang ke mereka untuk memberikan jasa rias pengantin, ya, agar mereka tidak ada lahan untuk itu. Jika mereka tidak ada lahan, ya dicarikan lahan yang lain. Nah, mungkin tanggung jawab pemerintah juga nih mencarikan lahan pekerjaan, mengganti. Nah, jangan kita biarkan mereka, karena bisa jadi itu modus juga. Atau mungkin mereka tidak bermaksud modus, tapi begitu mereka merias pegang-pegang perempuan yang itu menurut agama sebenarnya sudah haram, tidak bisa. Karena Islam cuma dua, laki perempuan. Nah, tidak bisa. Nah, jangan-jangan juga di tengah mereka merias pengantin terus muncul syahwat laki-lakiannya, tiba-tiba cari kesempatan. Kesehatan setan masuk. Cari kesempatan. Jadi kadang-kadang mereka mungkin tidak bermaksud, tapi begitu tiba-tiba masuk dalam langsung setan masuk. Juga hanya jadi cari kesempatan. Ya, yang tadinya tidak bermaksud untuk memuduskan itu, ternyata dia jadi modus tiba-tiba. Nah, ini juga tergantung kita orang tua atau masyarakat yang ingin mencari jasa pengantin. Pertanyaannya, Pak, tidak ada perempuan. Siapa bilang ada perempuan? BLK juga, BLK. Istilah sekarang BPVP umpamanya yang biasanya memberi itu dan atau lembaga-lembaga pelatihan kerja swasta. Ini sebenarnya kalau bisa ini menyarankan saya sekedar saran,
dalam memberikan jasa pengantin, jasa kursus atau pelatihan pengantin, tata rias dan lain-lain, jangan terlalu diberi ruang kepada mereka yang disinyalir ini, sehingga mereka tidak terlalu banyak jumlahnya. Jadi kita mengurangi, mungkin tidak mampu menghilangkan secara langsung, tapi mengurangi atau meminimalisir itu paling tidak upaya kita. Ketika kita membiarkan ini, berarti kita telah bertolong menolong dalam berbuat keburukan. Nah, maka dari itu ini tanggung jawab kita semua untuk melihat keadaan. Masih ada kok tata rias pengantin yang perempuan yang melaksanakan, dan mereka ini sebenarnya karena kita sudah tahu jasa ini si A ini bukan cuma mereka yang ada, sebenarnya ada perempuan. Nah, cuma kita tidak meminta begitu. Harusnya kita meminta bahwa saya butuh jasa rias pengantin, tapi dilakukan oleh peserta atau oleh orangnya yang perempuan. Nah, itu bisa. Itu kan untuk apa kita? Untuk mereka ini untuk laki-laki ya. Masalahnya kalau untuk laki-laki juga ini bahaya ini ya. Nah, ini. Nah, ada pernah kejadian pengalaman saya di Jogja waktu ada kegiatan, saya sama-sama kebetulan dari salah satu orang itu. Dia kamarnya kan dari daerah kan, kita kan dibagi-bagi yang perempuan-perempuan. Saya lihat itu kalau tidak salah kamarnya sama perempuan. Ya, ini juga tidak bisa sebenarnya. Meskipun mereka tidak punya syahwat, tapi melihat itu secara hukum itu sudah tidak bisa. Itu. Maka dari itu kita, apalagi perempuan, kalau di kamar mungkin buka jilbab, ini tidak bisa, sehingga harus diminimalisir. Pertanyaan, kalau disatukan dengan laki-laki, nanti laki-laki jadi korban lagi. Nah, ini penanganannya mungkin ada kamar sendiri dengan mengecas dia harus bayar umpamanya kan begitu. Jadi jangan sampai menjadi korban terlalu banyak. Itu saya kira itu. Baik, pendengar dimanapun berada, tadi Mak Eba mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Saya mengajak kembali di 082211537429 atau di 092131255521 terkait dengan tema kita. Baik, kita terima penanya yang masuk lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Pak Leo. Pak Leo, silakan Pak Leo. Iya, jadi Pak Dokter bilang tadi, jadi kalau menurut saya itu banci-banci itu melanggar agama. Jadi kalau menurut saya orang itu bikin dekorasi saja, terus untuk berganti pengantin perempuan tidak usah. Jadi kalau pengantin perempuan itu kita perempuan yang ganti. Kayak karena betul kalau tadi Mama Eda juga betul. Jadi Pak Dokter penjelasan tadi juga betul, melanggar agama juga. Jadi ini saya tanya Pak Dokter. Dokter. Masalah penyakit ini. Penyakit ini kan manusia ini kan ada penyakit asam urat, jantung. Jadi kalau penyakit rambut ini bagaimana nih? Rambut putih. Penyakit rambut putih. Maaf. Ada. Pak Leo bukan dokter. Ya, Su. Bapak dokter. Ya. Bapak dokter. Oh, bukan dokter. Ya, dokter. Oh, jadi kita kalau kira dokter. Kalau dokter tidak bisa orang sampaikan barang ini sudah. Jadi salah dengar. Dokter S3. Kalau dokter itu tenaga medis, ya, ralat. Saya kira dokter tadi. Ya. Jadi tidak usah lanjutkan lagi. Dia ada hubungan. Ya, baik. Baik, Pak Leo. Itu tadi saja yang Mama Eda sampaikan dengan Pak Dokter tahu tadinya betul melanggar agama. Ini sebagai PR bagi kita di Jazirah Maluku Kiraha. Saya. Barangkali itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima penanya yang berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Sam di Tanah Tinggi. Ya, Pak Sam di Tanah Tinggi, silakan Pak Sam. Ya, para narasumber, Pak Kiai dan Pak dosen, Pak Rektor yang saya cintai. Ya, assalamualaikum Bapak. Saya tidak bertanya, tapi saya saran saja. Ya. Ini menyangkut dengan kawin berlawan jenis ini. Iya.
ini kan pernah terjadi di zaman Nabi Lut ya. Tidak salah. Jadi kalau boleh para penyuluh agama itu dari Kementerian Agama maupun dosen harus banyak menyampaikan ini menyangkut dengan perkawinan berlawan jenis ini. Menyangkut dengan laki-laki perempuan ini. Laki-laki pakai baju perempuan juga hukumnya haram. Dan model perempuan juga haram. Begitu juga perempuan pakai baju laki-laki hukumnya haram. Nah, terus ceritakan peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Lut itu. Allah menghancurkan itu bumi di sekitar itu. Setelah Allah suruh Nabi Lut hijrah. Pindah dulu lah supaya saya kata. Itu supaya manusia itu kan dosa besar, Pak. Kalau boleh penyuluhan agama itu selalu disampaikan. Imam, para ustadz, guru-guru agama di sekolah-sekolah itu harus sampaikan ini. Karena ini jangan sampai satu orang punya bikin negeri ini dia hancur, kita semua yang korban. Gitu. Kalau boleh ada regulasi. Kalau perda belum ada, kalau boleh diusahakan supaya perda. Oke, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi oleh Pak Kakanwil. Baik, Bapak, terima kasih atas saran yang begitu bagus. Nah, memang soal ZBT ini dalam sejarah hidup manusia itu pernah terjadi di zamannya Nabi Lut. Sejak itu manusia sudah berada pada keinginan untuk kumpul sesama jenis. Hadirnya Nabi Lut itu salah satu diantaranya untuk meluruskan hal itu. Kembali kepada fitrah penciptaan manusia oleh Allah agar ketika manusia itu ingin melampiaskan kebutuhan biologisnya dengan jenis yang Allah sudah siapkan gitu. Antara laki dan perempuan melalui sebuah proses pernikahan yang diatur oleh syariah pada zaman itu. Tapi kemudian Nabi Lut juga tidak berhasil. Lalu memang Allah sudah harus hancurkan kaum saat itu karena dosa terkait dengan ZBT itu. Nah, yang kita hadapi saat ini ya perlu ada jalan keluarnya. Nah, bagaimana supaya tidak boleh lagi ada kawin sesama jenis. Bisa jadi kawin sesama jenis ini bisa tidak akan terjadi kembali, tapi bisa jadi kumpul sesama jenis terjadi. Kita tidak bisa menafikan itu. Kumpul sesama jenis itu bisa terjadi. Nah, karena itu kita semua punya kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Minimal langkah-langkah yang harus kita lakukan itu pada pekerjaan tertentu jangan diberikan kesempatan kepada yang namanya banci-banci itu. Nah, mereka juga hidup akan mencari kehidupan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa sampai memutuskan hal terbaik buat mereka dan buat anak cucu kita di kemudian hari. Ya, sehingga langkah yang kita berikan itu harus rasional untuk menghindarkan hal-hal yang tidak terjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Doktor, seperti kita beri kesempatan banci, ganti pakaian anak perempuan kita, pakaikan pakaian dalamnya, melihat segalanya. Ya, ini kan tidak bisa yang model begini nih. Jadi sepanjang masyarakat juga tidak sadar, nah ini ruang yang lebih luas itu akan terjadi. Nah, ini sudah terjadi di Maluku Utara dan ini menjadi pembelajaran kita semua. Ke depan itu tidak boleh lagi memberi ruang yang tidak terbatas pada banci-banci urusan soal perkawinan anak kita. Cukup urus demokrasi gitu loh. Cukup urus laki-laki gitu loh. Tidak usah urus perempuan karena dia bukan jenis perempuan. Pak Yai kalau urus laki-laki terus tambah nafsu lagi. Iya, ini masalahnya. Ya. Nah, jadi cukup urus laki-laki. Nah, tidak usah urus perempuan. Yang urus perempuannya perempuan supaya menekan pertumbuhan yang banci-banci ini karena ruang geraknya harus dibatasi gitu loh. Nah, mungkin lebih efektif lagi ya seperti Pak Dokter bilang tadi sejak awal. Nah, kalau sejak awal anak kita sudah kelihatannya ke arah yang tidak sesuai jenis kelaminnya, ya orang tua harus berperan bagaimana mengembalikan pada porsi yang benar gitu.
membentuk karakter anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Tidak boleh membiarkan ini berlangsung terus dan pada saat nanti ya akan terjadi banci. Nah, sekira demikian, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Dokter. Ditambahkan Pak Dokter. Iya. Tadi disarankan untuk bagaimana membuat perda. Ya, saya sebenarnya setuju sekali nih ya membuat perda, karena ketika kita hanya membuat anjuran, saran ataupun seruan-seruan ya, taruhlah dari Kanwil Agama atau dari pihak perguruan tinggi umpamanya, tapi kan tidak ada sanksi, sehingga akan menjadi mentah istilah kita. Kita tidak punya hak apa-apa untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Nah, yang paling utama adalah pihak pemerintah, terutama pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten maupun provinsi, untuk membuat perda yang dapat mempersempit ruang gerak mereka. Dan saya lihat mereka malah yang sudah menjadi calo transaksi seksual, transaksi prostitusi di tempat-tempat tertentu. Contoh, saya dengar ini beberapa waktu lalu, ada yang tanya, ini maaf bergurau saja, ada satu orang tua dari kampung begitu, dia mungkin dia tahu tempatnya di situ, terus dia tanya itu, ini ayam-ayam di sini masih ada, kata di mana? Oh, yang dosu pigi, yang ada tinggal bebe-bebe nih. Ya, ini artinya maksudnya mereka itu. Nah, ternyata itu mereka juga sebenarnya turut terlibat dalam transaksi prostitusi di berbagai tempat di kota Ternate. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya pemerintah ini hanya menyarankan pemerintah kota maupun kabupaten yang berada di Maluku Utara agar dapat melakukan tindakan berupa pembuatan atau penyusunan atau penerbitan peraturan berupa perda atau perwali atau perbub umpamanya, dalam rangka membuat mereka mengurangi aktivitasnya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang sudah terlanjur ya? Tentunya tadi saya bilang dari awal, yang sudah terlanjur ya harus diberikan penyuluhan atau diberikan terapi, dan saya tahu bahwa itu orang psikologi juga bisa melakukan hal itu. Nah, bagaimana rumah sakit ya, rumah sakit kita harus mempunyai unit tertentu, bekerja sama mungkin dengan pihak, jadi dari sisi agamanya mungkin ada pembinaan secara moral spiritual, mental spiritual oleh pihak pemerintah melalui Kementerian Agama. Kemudian pihak kesehatan, karena mereka itu kan itu kesehatan terganggu juga, bukan cuma spiritual yang terganggu, tapi kesehatan yang terganggu, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik, pembinaan mental spiritual oleh pihak Kementerian Agama, kemudian pembinaan kesehatan rohani oleh pihak kesehatan atau pihak rumah sakit umpamanya. Di samping kerjasama antara Kementerian Agama dan pihak perguruan tinggi, terutama yang berhubungan dengan agama, umpamanya taruhlah IAIN tempat saya mengajar. Nah, itu perlu adanya kerjasama yang intensif dan berkelanjutan, bukan hanya nanti ada musim baru, tidak. Tapi bagaimana dipanggil mereka itu dirangkum, termasuk sebenarnya organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk kemahasiswaan, dirangkumlah mereka untuk memberikan penyadaran kepada mereka. Siapa tahu ada yang sembuh. Dan saya pernah lihat dulu di salah satu kabupaten, saya lihat ini, waktu saya masih bujang-bujang dulu itu, saya lihat, ini banci cantik, saya kira cewek, ternyata banci. Dan saya lihat dia betul-betul bagus, indah seperti perempuan. Sekarang ini terakhir beberapa tahun, saya lihat dia sudah sadar dan dia sekarang sudah haji, sudah sholat terus di masjid. Dan ini artinya bahwa yang lain juga sebenarnya bisa berlaku seperti itu, bisa melakukan hal itu. Yang penting ada keinginan yang kuat dan motivasi yang tinggi bagi yang bersangkutan untuk merubah diri mereka, termasuk dorongan atau dukungan dari orang tua, lingkungan. Jangan memberi ruang yang besar, orang tua memberikan pengarahan, dan para pihak yang lain, stakeholder ya. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa kerjasama yang baik. Pak Kanwil juga bilang itu kerjasama dari semua pihak, termasuk yang paling utama yang bersangkutan, keinginan yang kuat, motivasi yang tinggi untuk merubah diri mereka. Nah, kalau ini yang terjadi sebenarnya perlahan akan teratasi, dan yang paling utama adalah penanganan dini berupa anak yang kecil yang masih usia remaja ke bawah. Itu yang penting, kita lihat gejala-gejalanya, kita laporkan ke pihak. Kalau kita sendiri tidak mampu membina, maka kita meminta pertolongan pemerintah atau bantuan pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap mereka, sehingga tidak akan terjadi hal-hal itu di masa yang akan datang.
Yang paling utama adalah pemerintah. Bagaimana mempersempit ruang gerak mereka, waktu dan tempat operasi mereka itu perlu disidak oleh pemerintah, terutama pemerintah kabupaten kota, karena mereka punya alat negara, ya, umpamanya Satpol PP atau kerjasama dengan kepolisian. Nah, ini yang perlu untuk dilakukan sekarang. Kita hanya sebatas bicara begini, ya, tapi apa yang harus dilakukan ke depan bukan lagi ranah kita. Kita pemerintah itu yang memiliki alat negara, yang memiliki perangkat-perangkat negara termasuk peraturan daerah, itu yang paling utama untuk melakukan tindakan secara cepat, bukan menunggu nanti ada kasus berikut. Dan ini dilakukan secara berkelanjutan, tidak menunggu nanti ada momen. Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Kakandul Kemenak Provinsi Maluku Utara terkait dengan kejadian kemarin yang telah terjadi maraknya pernikahan sesama jenis itu. Kedepannya apa yang akan Bapak lakukan untuk mengantisipasi atau terjadi kembali, dan apa yang harus dilakukan atau arahan apakah yang Bapak berikan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara termasuk di Kanwil nanti? Seperti apa begitu, Pak? Baik, atas peristiwa yang barusan terjadi di Halmahera Selatan, maka ke depan itu Kementerian Agama akan mendorong dua hal. Pertama, akan menertibkan kembali soal prosedur perkawinan yang diatur dalam regulasi. Nah, minimal pada tataran desa dan kelurahan, di mana kepala desa dan kepala lurah oleh regulasi diberi kewenangan untuk melahirkan N1 N2. Dalam N1 N2 itu minimal ada dua hal penting. Identitas seseorang harus jelas, dan jenis kelamin seseorang harus jelas, dan keberadaan seseorang harus jelas. Nah, keberadaan itu terkait seperti jangan-jangan ini laki atau perempuan itu masih bergantung dengan perkawinan sebelumnya, yang harus dipastikan harus tuntas aspek hukum. Nah, sehingga tidak mudah mengeluarkan N1 N2. Sudah pasti kalau keterangan ini naik ke kantor urusan agama kecamatan, di sana juga pasti akan dilacak juga, karena sistem yang dibangun itu sudah terkonek dengan kependudukan. Ketika nama seorang itu masuk dalam sistem, maka dari sisi kependudukan akan kelihatan, oh ini laki, ini perempuan, oh ini sudah kawin, ini belum. Kalau sudah kawin akan dilihat lagi, adakah pengajuan persyaratan itu dilampirkan dengan bukti cerai atau akta kematian. Nah, jadi lebih spesifik pada tiga kantor urusan agama, sehingga tidak mudah kantor urusan agama akan melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan urusan perkawinan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Kementerian Agama akan memanfaatkan seluruh penyuluh agama. Nah, bagaimana kemudian untuk mengajak, mendorong, memperingatkan masyarakat agar lebih hati-hati terkait dengan GBT, begitu. Nah, sehingga masyarakat Maluku Utara ini harus terhindar dari soal GBT itu. Nah, GBT ini kan jangan-jangan bukan hanya laki dengan banci, tapi jangan-jangan laki-laki bukan banci. Nah, ini juga harus, nah sehingga perlu ada identifikasi. Kira-kira Maluku Utara yang luas ini berapa sih kita punya banci dengan Maluku Utara ini? Itu penting juga. Kita harus identifikasi ini. Kota Ternate kira-kira berapa sih bancinya? Nah, ini harus diidentifikasi. Nah, sehingga kalau ini kita memiliki data yang akurat, maka langkah berikut adalah penanganannya. Kita sudah punya data, maka perlu ada penanganannya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, perlu ada satu lembaga khusus yang melakukan pembinaan dan penguatan banci ini agar tidak menyalahgunakan dirinya. Saya kira demikian, Pak Ikal. Boleh. Baik.
Ya, tak terasa sudah 1 jam lebih ya. Hampir 1 jam maksudnya. Kita berada di ruang diskusi. Mungkin di 5 menit terakhir ini saya berikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statement atau kesimpulan terkait dengan tema kita, problematika maraknya pernikahan sesama jenis. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Abdurrahman Haji Usman untuk memberikan closing statementnya terlebih dahulu. Ya, baik. Pertama, saya ingin menyatakan 2 hal yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Jadi menangani yang sudah terjadi, dan yang kedua mengantisipasi yang akan terjadi karena sudah punya potensi umpamanya. Nah, yang pertama menangani dulu sesuatu yang sudah terjadi sekarang ini. Nah, saran saya kepada semua pihak kita, terutama orang tua, masyarakat juga sebenarnya turut mengawasi. Jika ada orang yang menikah harusnya dicurigai. Jadi kita harus sudah ada berpikiran mencurigai, bukan pikiran kotor ya, tapi pikiran mencurigai. Karena ini kadang-kadang susah dibedakan antara banci dan perempuan benaran ini. Nah, jadi kita curiga dan kita betul-betul lihat identitasnya seperti yang Pak Kanwil bilang tadi, pihak terkait juga dalam mengeluarkan N1, N2 KUA itu penting untuk melakukan penelitian lebih teliti lagi terhadap dokumen-dokumen, dan tentunya kalau ada terjadi pemalsuan dokumen KTP pasti terhubung dengan database-nya Dukcapil, Disdukcapil. Nah, berarti akan bertentangan. Kalau bertentangan ya tidak jadi, sehingga N1, N2 tidak gampang dikeluarkan. Pertanyaannya, waktu itu kan mereka tidak memberikan, apakah waktu itu mereka memberikan dokumen? Kan kita kan orang Maluku Utara cukup percaya, saya mau nikah. Mereka kan tidak cuma datang di tempat yang di desa lain yang mereka bilang ya kami sudah menikah, sudah nikah di desa ini ya, kami ingin melangsungkan ini pesta. Bisa jadi itu, maka pihak keluarga dan masyarakat atau tuan rumah cek dulu ini apa bini ini perempuan betul keterada nih ya, harus betul dicek tentunya. Yang kedua ya itu langkah pertama. Yang kedua, pemerintah perlu sekarang ini darurat Pak ya, urgen, sangat urgen. Pemerintah, terutama pemerintah daerah maupun provinsi, kota, daerah, kabupaten, kota maupun provinsi, untuk duduk bersama memikirkan hal terbaik terkait penanganan masalah ini. Nah, tentunya tidak ada pilihan lain kecuali peraturan, dan di dalamnya termuat sanksi yang ketat, yang tegas untuk mereka yang melakukan itu, sehingga kita dapat meminimalisir ruang gerak mereka. Nah, yang kedua terkait dengan antisipasi, bahwa yang tadi saya bilang perlu orang tua diberikan pemahaman, dan tentunya penyuluh agama yang tadi Pak yang punya Pak Kanwil tadi, Pak Kanwil, perlu diberikan briefing mungkin untuk membuat sosialisasi kepada masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa ini loh ciri-ciri banci yang benaran kalau dari kecil, masih kecil nih. Sehingga perlu adanya penanganan yang lebih serius ketika dia mulai masuk pada masa-masa perkembangan yang ketika dicurigai oh ini akan jadi begini nih. Dan ternyata kalau orang tua turut berpartisipasi di dalam secara intensif, secara serius, saya kira tidak akan terjadi itu. Dan ini sudah saya lihat beberapa tempat, ada yang dari kecil sudah ada potensi, tapi karena ditantang oleh orang tua, hanya alhamdulillah jadi berhasil. Nah, ini perlu kita hati-hati orang tua. Saya kira demikian. Kalau dari Pak Kanwil, silakan. Ya, jadi yang pasti ini sesuatu yang kita hadapi secara bersama. Sesuatu sudah terjadi dan kita harus cari jalan keluar ke depan yang bagus. Nah, sehingga tidak sampai menimbulkan masalah baru dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Nah, sehingga upaya menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, orang tua maupun pemerintah, bagaimana kita menyelesaikan soal banci ini agar tidak menimbulkan GBT dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak antisipasi, maka akan kita dihadapkan pada musibah yang lebih besar, lebih dahsyat yang kita akan hadapi secara bersama. Musibah itu jangan berpikir nanti Allah turunkan musibah. Gitu. Nah, di antara kita pasti terjadi musibah karena sesuatu yang terjadi sesuai dengan norma-norma agama maupun adat istiadat kita. Saya kira demikian. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang telah berkesempatan hadir di Pro 1 RI Ternate pada obrolan Jumat Mubarak.
Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa hadir kembali di obrolan Jumat Mubarak dengan tema-tema menarik lainnya. Amin, Saya ucapkan amin. terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Kiai Haji Amar Manaf MSI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, sekaligus dengan Ketua NU Maluku Utara, dan yang kedua Bapak Dr. Abdurrahman Haji Usman, SPD, SH, MPD, MH, dosen Institut Agama Islam IAIN Ternate, Direktur Global Science Institute GSI Ternate, dan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara STAR Ternate. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih kedua narasumber, dan insya Allah mudah-mudahan obrolan kita pada Jumat pagi ini berberkah, dan sampai jumpa di Jumat yang akan datang. Saya Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.